Ya, berbuat kebaikan itu tidak harus menunggu tua, Bun. Iya. Sahabat literasi ya. Iya, betul sekali. Karena kematian itu tidak Tidak melihat menunggu tua, ya. tua dulu, ya kan? Karena tidak tahu kapan usianya. Kan tiga hal tidak tahu kan? Usia, jodoh dan rezeki. Berarti bisa dalam bentuk-bentuk menjadi volunteer itu pun kan sebenarnya Bisa, bagian dari bagian filantropi itu, kan? iya. Harta yang sebenarnya itu adalah harta yang kita keluarkan di jalan Allah. Itu harta yang akan kita bawa. Nah, ada satu fenomena, namun mungkin ini nggak tahu, saya yang baru menemukan saja. Kalau bicara tentang filantropi itu biasanya identiknya itu sama yang sudah berumur ya Pak, kalau di Indonesia. Dengan asumsi udah mungkin sudah mulai cukup dengan segala raihan dunianya gitu kan. Namun sebenarnya kan generasi muda atau mungkin sekarang Gen Z juga tentu punya peluang dong Pak ya untuk berkontribusi terhadap filantropi Islam ini. Nah, menurut Bapak itu bagaimana nih generasi muda agar bisa gitu berkontribusi dalam kegiatan filantropi ini? Ya, berbuat kebaikan itu tidak harus menunggu tua, Bun. Iya. Sahabat literasi ya. Iya, betul sekali. Karena kematian itu tidak Tidak menunggu melihat tua dulu, ya kan? Ya, jangan sampai ya sahabat literasi nanti bilang saya nanti akan melakukan kebaikan ketika saya sudah berusia 50 tahun. Iya. Nah, nanti takutnya tidak sampai usianya, ya. Betul, Ya. betul. Nah, Jangan itu, ditunda kebaikan. jangan ditunda ya. untuk berbuat kebaikan itu. Jadi seharusnya memang dari kapanpun, usia kita kapanpun kita sudah harus melakukan kebaikan. Misalkan dari kecil, anak kita dari kecil usia dini, dari usia mulai 2 tahun, 3 tahun itu kan sudah kita mulai ajarkan untuk berbuat kebaikan. Sehingga dia terbiasa nantinya kan untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Jadi kebaikan itu kan kan kata Allah di dalam Al-Quran itu kan kalau kita berbuat kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, itu yang kadang-kadang di luar mindset kita kan. Kita berpikir ketika saya rugi kalau menyumbangkan uang saya ke masjid misalkan, padahal di balik itu Allah lipat gandakan kan. Ya tidak langsung kan, tapi dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Kita menyumbang 100.000, kita sehat kan, itu tidak langsung diganti dengan 100.000 kan. Tapi kita sehat itu kan lebih mahal. Ya kalau ke dokter misalkan, ke dokter spesialis gak cukup kan 100.000 sekarang. Beli obatnya gak cukup. Nah, tapi digantikan dengan kesehatan, digantikan dengan apalagi kebahagiaan. Kita selalu bahagia walaupun uangnya pas-pasan kan, walaupun lebaran ini belum beli baju baru kan, belum ada kue kan, tapi bahagia hatinya kan. Ya mungkin itu adalah salah satu balasan dari kebaikan yang kita lakukan selama ini. Jadi intinya bahwa tidak perlu menunda sampai usia tua untuk melakukan kebaikan, karena tidak tahu kapan usianya. Kan tiga hal tidak tahu kan, usia, jodoh dan rezeki. Jadi segitu tiga hal itu kan, tiga hal itu yang usia, perlu. jodoh dan rezeki. Ya betul. Oh, jodohnya yang kencang-kencang. Nanti dikat aja. Baik. Nah ini menarik Pak. Jadi kalau misalnya anak muda nih ya Gen Z, berarti bisa dalam bentuk-bentuk menjadi volunteer itu pun kan sebenarnya bagian dari itu kan? Iya. Nah saya cerita lagi tadi kembali ke sekolah anak laut itu. Jadi guru yang di sekolah anak laut itu banyakkan volunteer itu. Oh, volunteer. Iya, jadi mereka kan tidak digaji kan. Jadi kan mereka tadi itu memang berjuang kan. Mau datang ke sekolah itu harus naik perahu dulu dari mengayuh sendiri. Kan itu salah satu kebaikan yang dicatat kan nantinya oleh Allah kan. Jadi kan kebaikan itu tidak harus terlihat besar kan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil biji zarrah pun kalau kebaikan yang kita lakukan itu akan dicatat. Dan bisa jadi yang kecil itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surga kan, gitu. Amin, amin ya sobat literasi. Iya, sahabat literasi begitu. Ada cerita itu misalkan dulu saya pernah membaca buku Imam Ghazali itu, dia bercerita itu dalam
dalam Nasihatul Ibad kalau nggak salah ya. Dia bercerita bahwa salah satu ketika dia sudah wafat itu, jadi dia bercerita bahwa salah satu yang memasukkan dia ke dalam surga itu, salah satunya ketika dia membiarkan lalat untuk meminum tintanya ketika menuliskan. Nah, kan itu kebaikan kecil kan, yang mungkin kita tidak pernah menganggap itu sebagai kebaikan, tetapi itu adalah karena kita ikhlas melakukannya, ternyata itulah yang menyebabkan kita untuk masuk surga. Iya. Tapi kalau besar, ikhlas lebih baik lagi kan? Iya. Itu lebih baik. Bukan berarti harus 1000 terus kan sedekahnya itu kan ikhlas. Nah, tapi harus dinaikkan jadi 100.000 ikhlas lebih baik lagi. Tadi ada contoh-contoh kita kan, ada Habib Bugak tadi itu kan mewakafkan rumah Aceh untuk masyarakat Aceh, kan banyak orang-orang kan seperti itu. Dan bisa terpakai hingga sekarang. Iya, terpakai. Kita membayangkan betapa bahagianya hidupnya di alam barzahnya kan. Dia menikmati kebaikan-kebaikan yang dia sudah lakukan saat ini. Kan katanya itu kan harta yang sebenarnya itu adalah harta yang kita keluarkan di jalan Allah. Itu harta yang akan kita bawa. Apa yang kita makan itu nanti akan jadi kotoran. Yang kita simpan akan jadi rebutan nantinya kalau kita meninggal. Kita simpan udah capek-capek kan di bank 100 juta, 1 miliar, wafat belum disedekahkan. Ahli warisnya yang rebutan yang bahagia kan. Ini buat saya 100 juta, buat kamu 100 juta. Ya meninggalnya bingung kan. Kena siksa dia kan, karena tidak dikeluarkan zakatnya. Jadi kita harus mengingatnya itu tadi ya, dampak dari kebaikan yang kita lakukan. Itu sahabat literasi yang masih muda-muda ya. Tuh, jadi jangan menunda untuk berbuat kebaikan. Iya, jangan menunda untuk berbuat kebaikan. Jangan besok, misalkan, saya mau sedekah sekarang, besok pagi aja ya. Nah, kan belum tahu kan besok pagi masih hidup apa tidak. Banyak orang yang sedang tidur tiba-tiba nggak bangun lagi. Nah, gitu. Jadi kalau berkebaikan itu harus disegerakan. Ya. Nah, tapi kalau kita bicara kan misalnya volunteer termasuk, namun kan mungkin ada juga volunteer untuk kegiatan-kegiatan yang katakan non sosial nih. Nah, apakah yang itu juga merupakan bagian dari? Contohnya non sosial yang bagaimana itu Bu? Misalnya kalau ada PON, misalkan suka ada nih volunteer anak-anak, biasanya suka pada ribut tuh, atau ada acara festival apa gitu, suka ngikut gitu mereka biasanya. Nah, ataukah takutnya ini untuk sebagai lebih jelas lagi ya, volunteer di sini tuh bagaimana gitu? Apakah memang yang harus berasaskan keadilan sosial kemanusiaan gitu ya, atau yang bagaimana mungkin kayak gitu? Selama volunteernya itu adalah kebaikan ya, tidak kita. Jadi kalau volunteernya untuk misalkan tidak kebaikan itu mungkin tidak termasuk kebaikan. Ya, selama itu adalah kebaikan, misalkan PON itu kan kebaikan kan, mungkin kan untuk mensukseskan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, itu kebaikan kan kalau kita niatkan ikhlas kan. Yang penting itu tidak volunteer untuk perbuatan maksiat tadi itu ya, nggak boleh. Saya mau jadi volunteer untuk apa? Pemesanan tiket karaoke. Nah, itu nggak boleh. Itu tidak termasuk ya, tidak termasuk filantropi. Karena untuk memfasilitasi orang berbuat kemaksiatan ya. Jadi tidak kedermawanan itu ya. Karena nanti menjerumuskan orang ke dalam neraka. Dan juga yang volunteernya juga masuk neraka karena dia memfasilitasi kan. Nah, itu tidak termasuk sebuah kebaikan ya. Jadi tidak boleh beralih sebagai volunteer, tetapi harus digarisbawahi kebaikan atau tidak. Nah, selama dia kebaikan boleh-boleh saja. Kata kunci adalah kebaikan atau tidak, membawa kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain atau tidak gitu ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat ya di negara kita sekarang ini mungkin ya, jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, itu tidak termasuk kan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya filantropi itu hadir untuk menciptakan keadilan. Dilihat masyarakat mana yang belum mampu, kemudian dia diberi bantuan kepada mereka. Jadi dari sekian banyak siswanya itu, saya perhatikan mayoritas orang-orang tidak mampu semuanya. Tetapi fasilitas yang diberikan tetap unggul gitu.